nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahu. Sidang Jumat rahimakumullah, tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu besar, sehingga kenikmatan itu walaupun kita menuliskannya, lautan sebagai tintanya dan pohon-pohon sebagai penanya, tetap kita tidak akan bisa menuliskan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kenikmatan iman dan Islam yang harus kita pegang teguh di zaman akhir ini, di zaman fitnah ini. Itu akan menjadi bara yang sangat panas. Islam ini asing dan akan kembali asing lagi. Hanya orang-orang tertentu saja yang akan memegang Islam, walaupun seperti memegang bara api yang sangat panas. Itulah Islam di zaman sekarang. Yang kedua, salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan besar, kekasih tercinta Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sebulan yang lalu di berbagai tempat sudah melaksanakan yang namanya Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Sebagai apa? Sebagai kecintaan kita sebagai umatnya kepada beliau. Dan mudah-mudahan kelak kita bisa bersama dengan beliau, mendapatkan syafaatnya beliau, karena di saat Nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, hanya satu-satunya saja, yaitu Nabi Muhammad SAW yang diberikan syafaat oleh Allah untuk bisa menyelamatkan umatnya di hari akhir. Alhamdulillah, itulah kecintaan kita, maka kita harus balas rasa cinta kita ini. Minimal jangan lupa setiap hari kita mengucapkan sholawat minimal 10 kali. Sunnahnya bisa sampai 100 kali. Lebih dari itu lebih baik, karena mulut kita terus bertasbih, bersolawat, insya Allah ya, pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yang terus bisa bersolawat kepada junjungan besar Muhammad SAW. Yang ketiga, para jamaah sekalian, adalah takwa. Khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Berbicara itu sangat mudah ya, tetapi ketika praktek di lapangan itu sangat-sangat luar biasa kesulitan-kesulitannya. Bagaimana ketika kita melaksanakan, misalkan ada pekerja bank ya, kita sudah tahu bagaimana hukumnya riba ya. Gampangnya ketika ada orang yang meminjam uang, maka kita berikan, terus ada timbal baliknya, yaitu ada penambahan uang. Kalau kita pinjam 1 juta, maka dikembalikan 1.200.000. Itulah yang namanya riba. Ada penambahan ya. Tetapi di masyarakat itu menjadi hal yang biasa, padahal kita tahu syariatnya itu tidak boleh ya. Tapi karena
akhirnya mencari ustadz ulama yang membetulkan fatwa bahwa apa yang kita lakukan itu diperbolehkan. Itu yang sering terjadi. Ya. Terus pendidikan anak, bagaimana itu adalah kewajiban seorang ayah, seorang suami, ya, untuk mendidik seorang anak, tetapi dibiarkan saja. Alasannya sibuk bekerja, ya, sampai lupa terhadap anaknya. Padahal itu adalah kewajiban yang mana ketika kita meninggal, tabungan kita itu adalah anak kita yang mendoakan kita. Banyak kita mengabaikan karena kesibukan kerja. Itu yang terjadi. Padahal adalah anak itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Nah, itu yang terjadi di masyarakat yang mana banyak diabaikan. Dan masih banyak sekian kasus-kasus yang Allah jelas, ya, melarangnya, tetapi banyak dilaksanakan. Salah satu contoh kecil saja, ya, dan itu efeknya luar biasa dan dosanya terus turun menurun, ya, tidak berhenti, terkait dengan perzinahan. Kadang orang tua malu kalau anaknya laki-laki atau perempuan tidak punya pacar, malu. Padahal itu mendekati kepada zina. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Ya, zina itu dosanya berkelanjutan, tetapi di masyarakat menjadi hal yang biasa. Ketika anak perempuan, mohon maaf, hamil di luar nikah, sudah dinikahkan aja lah. Padahal itu tidak sah. Pernikahannya pun tidak sah dan menjadi perzinahan setiap harinya. Karena kenapa? Ya, dijelaskan ketika seorang perempuan hamil di luar nikah, maka ketika mau dinikahi, anaknya harus lahir dulu. Ya, baru boleh dinikahi. Tapi di masyarakat yang terjadi, dinikahkan aja lah, alasannya malu dan lain sebagainya. Terus anaknya, ya, tidak boleh menerima warisan. Kalau laki-laki dan perempuan, kalau perempuan, si ayah, meskipun ayah kandung, tidak berhak menjadi wali, dianggap orang lain, maka harus ada wali hakim. Luar biasa, dan itu akan, dosa itu akan terus menerus, ya. Nanti anaknya bisa jadi keturunan-keturunannya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu. Dan itu di masyarakat menjadi hal yang biasa. Sudah dinikahkan sajalah, ya, cari KUA yang mau menikahkan, padahal itu, ya, atau ustadz yang mau menikahkan. Nah, itu yang terjadi, ya. Alasannya, sudahlah, daripada tambah ini. Justru disitulah, ya, banyak hukum-hukum yang terlalu disepelekan. Padahal harusnya kita harus lebih detail lagi, ya, sebagai seorang ayah, biar tidak terjadi seperti itu, maka lindungilah anak-anak kita biar tidak ribet di kemudian hari. Itu yang terjadi di masyarakat. Baik jemaah rahimakumullah, insyaallah pada siang yang berbahagia ini tema kita adalah orang-orang yang sadis atau kejam. Ya. Salah satu perkara amal baik di akhirat nanti yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Ya. Amal keburukan yang pertama kali yang akan dihisab adalah pembunuhan. Ya. Di sini digambarkan pembunuhan luar biasa, menghilangkan nyawa orang, ya, dengan sangat mudah, apalagi tidak ada rasa bersalah. Alhamdulillah. Ya. Apalagi yang terjadi, ya, beberapa waktu yang lalu ada kasusnya orang Lamongan, perempuannya, laki-lakinya orang dari Sulawesi. Terjadi di Surabaya, ya, daerah Lakar Santri, ya. Luar biasa itu, potongan-potongan satu wanita dibunuh, ya, oleh pasangan kumpul kebunnya, bukan pasangan nikah atau suaminya, tapi pasangan kumpul kebunnya. Alasannya karena sakit hati, ya. Lalu dipotong-potong seperti daging sudah siap untuk kita makan, bakso, hampir mungkin sekitar 500 lebih potongannya. Auzubillah, itu manusia, Pak. Ya, dipotong kecil-kecil, ya, dan dia tidak ada sama sekali, tidak ada penyesalan sama sekali. Ya, bisa kita bayangkan. Kita saja mungkin kalau mau membunuh hewan saja, kucing saja kita mau bunuh, kita sudah, waduh, gimana ya? Ini manusia. Dan auzubillah, orangnya, ya,
dari teman-temannya orangnya termasuk yang baik, ya. Terus termasuk S1 pendidikan, ya, di salah satu universitas. Luar biasa, ya. Itu yang terjadi. Tetapi di sini orang-orang yang sadis atau kejam ini digambarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya. Beliau seorang ahli hadis, seorang sufi, ya, seorang ulama besar pada zamannya, mengatakan ada 4, ya. Sepertinya sepele tapi luar biasa. Ini disebut salah satu yang disebut sadis itu, ya, atau kejam itu, ya, di luar dari pembunuhan tadi. Yang pertama adalah orang yang berdoa. Ini bisa dibayangkan, mungkin bisa jadi kebanyakan dari kita seperti itu juga. Maksudnya orang yang berdoa untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan untuk orang lain, untuk kaum muslimin, untuk keluarganya, tapi untuk dirinya sendiri, ya. Dan itu banyak yang terjadi, ya. Yang penting pokoknya untuk diri saya sendiri sajalah, yang lainnya nggak ngurus. Padahal kita berjamaah, ya, salah satunya adalah untuk apa? Bersama-sama kita bisa menikmati surganya Allah. Nanti di surga kita akan mencari teman saya si A mana ya? Kok nggak ada ya? Dulu kita bermajlis sama-sama, ngaji sama-sama, sholat sama-sama. Si B mana ya? Itu yang berjamaah. Tapi kalau misalkan sudah saya nggak ngurusin, maka itu yang terjadi apa? Dari minimal doa saja kita tidak peduli, apalagi dengan lingkungan yang di sekitar kita. Ada pembunuhan, nggak ngurus. Yang penting bukan keluarga saya. Ada misalkan pencurian, pemerkosaan, perzinahan, nggak ngurus. Ya, itu yang terjadi. Karena kenapa? Keegoisan kita dalam hal apa? Ya, peka terhadap masyarakat. Seorang sahabat itu mengatakan, jika kami sahabat Rasulullah, ya, bersama dengan Rasulullah, kalau hanya untuk menunaikan sebagai seorang hamba, kami sudah tuntas. Kalau tugas kami sebagai seorang hamba, kami sudah tuntas. Artinya apa? Kami melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sholat, puasa, zakat, berinfak, ya, dan lain sebagainya. Kami sudah tuntas. Tapi ada tugas dari Allah yang luar biasa yang diperintahkan kepada kami, yaitu apa? Khalifatul fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi. Itu yang harus kita tumbuhkan. Namanya seorang pemimpin itu akan melihat rakyatnya. Gimana ya rakyat kita ya? Apakah kita sudah mengayomi, ya, dalam skup kecil, ya, atau mungkin skup yang lebih besar lagi, ya? Atau kita punya kekuasaan, bupati misalkan, wali kota, gubernur, bahkan kita presiden, ya? Bagaimana bisa mengayomi, mengajak sama-sama membumikan Islam ini? Itu yang harus kita tanamkan, ya. Makanya doa menjadi salah satu bagian terpenting. Ternyata luar biasa pengaruhnya. Bahkan doa saja, ya, bisa merubah takdir. Ya. Bagaimana caranya? Misalkan ketika kita akan pergi ke kantor, Allah sudah menakdirkan kita tuh akan jatuh, akan tabrakan. Tapi kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita berdoa, ya, doa naik kendaraan, doa keluar rumah, ya. Karena doa itulah Allah pun, ya, kita selamat. Karena kenapa? Kita yakin, ya, kalau kita berdoa kita akan selamat pulang dan pergi. Dengan doa itulah, ya, maka takdir kita berubah. Ya. Maka kita berdoa kepada kaum muslimin kita yang ada di luar negeri sana, Palestina, di Uighur, di Myanmar, ya, di India, ya, yang minoritas, yang banyak tersakiti, yang banyak memakan korban jiwa, ya, bahkan di dalam negeri. Bagaimana kemarin di Agustus kemarin, bagaimana demo-demo di mana-mana, nauzubillah, ya, hanya gara-gara ucapan, ya, nauzubillah, di mana-mana, ya, mungkin di lingkungan kita pun sama, ya. Maka kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, mengajak kepada semua kaum muslimin agar selamat dunia dan akhirat. Baik, sidang jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah
orang yang diberi kemampuan untuk membaca Al-Quran siang dan malam tetapi tidak melaksanakannya walaupun hanya satu ayat. Orang yang mampu diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran, ya, alasannya sibuk dan lain sebagainya, ya, tetapi dia tidak melaksanakan satu hari satu malam, ya, maka dia termasuk orang yang kejam. Karena kenapa? Kita ini butuh pedoman, kita ini butuh imam. Salah satu imam kita adalah Al-Quran, ya, yang Rasulullah siap mengantarkan nyawanya untuk membela Al-Quran ini. Ya, Rasulullah sahabat saja siap membela nyawanya, ya, mengantarkan nyawanya untuk membela Al-Quran. Kita sebagai umat Islam, ya, apakah Al-Quran kita, ya, berada di lemari kita, dikunci dengan sangat rapat, nanti dibuka ketika di waktu bulan Ramadan saja, ya, atau kita memanfaatkan, oh, saya tidak perlu membawa Al-Quran, tapi saya ada teknologi dengan HP dan lain sebagainya, ya, sambil santai, mungkin menunggu, ya, antrian, kita bisa baca Al-Quran, ya. Tapi yang terjadi sekarang, HP dimanfaatkan untuk sosmed, terlalu banyak scroll, ya, sampai lupa waktu, ya, sampai lupa baca Al-Quran. Maka itulah salah satu bagian dari orang-orang yang kejam, sadis. Al-Quran saja ditinggalkan, ya, gimana mau menghadap ke Allah, ya, firman Allah saja diabaikan. Auzubillah summa auzubillah. Baik, saudara jemaat rahimakumullah, yang ketiga adalah orang yang melewati kuburan tetapi tidak mendoakannya. Sering kita melewati kuburan, ya, atau bahkan beberapa waktu yang lalu saya di kampung ada yang meninggal, ya, karena memang banyak orang-orang tambak, orang-orang awam yang nggak paham. Ada orang meninggal pun belum dikubur, ketawa-ketawa, ya, kuburan diinjak-injak, ya, bercanda-bercanda kesana kemari, ya, adabnya, etikanya itu sudah hilang. Padahal mereka tahu suatu saat mereka pun akan sama seperti apa yang mereka injak itu. Seolah-olah ketika sudah meninggal itu selesai urusan. Tidak, masih panjang urusannya. Justru itu adalah awal dari kehidupan kita. Meninggal itu adalah awal dari kehidupan kita, ya. Maka ketika kita melewati kuburan, ya, kita doakan orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari kita. Kita berdoa, ya, semoga dilapangkan kuburnya, ya, dijauhkan dari siksa kuburnya, biar kalaupun disiksa diringankan siksaannya karena mengerikan, ya. Jadi kalau bisa membaca bagaimana alam kubur itu luar biasa mengerikan sekali. Sekelas Usman saja takut, padahal dia sudah ahli surga, ya. Hanya untuk, mohon maaf, pipis di sembarang tempat tidak berani, meludah di sembarang tempat tidak berani. Karena kenapa? Saya terbebas, saya menjadi jaminan ahli surga, tetapi saya belum tentu bebas dari siksa kubur, kata Utsman. Itu sahabat Rasulullah. Saya belum tentu bebas dari siksa kubur, meskipun saya misalkan ahli surga, tetapi siksa kubur belum tentu. Itu lihat. Maka kita sebagai kaum muslimin ketika melewati kuburan, makam, siapapun itu, yang kaum muslimin kita doakan, ya, agar dimudahkan di dalam kubur. Sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir, menurut Sufyan Ats-Tsauri, salah satu orang yang sadis atau kejam itu adalah ketika kita diundang di suatu acara tetapi kita tidak menghadirinya tanpa alasan yang jelas. Jadi ternyata undangan itu menjadi yang sangat luar biasa, ternyata sangat penting, ya. Di sini dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim situ. Hak seorang muslim itu ada 6 terhadap muslim yang lainnya. Yang pertama, apabila bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam, ya. Kalau kita bertemu dengan seorang muslim, maka kita ucapkanlah salam. Jangan seolah-olah cuek saja, ya. Karena salam itu adalah doa. Yang kedua,
Apabila ia mengundangmu, penuhilah undanganmu. Berarti wajib. Yang mengundang tidak wajib, tetapi yang diundang wajib datang, kecuali ada uzur yang memperbolehkan. Jangan alasan karena kita tidak suka terhadap orang itu, sudah saya tidak mau datang. Ketika kita diundang berarti kita itu dihormati, dihargai, diharapkan kehadirannya. Yang ketiga, apabila ia meminta nasihat, berilah ia nasihat. Yang keempat, apabila ia bersin, maka ucapkanlah hamdalah. Maka yang bersin menjawab, ya hamdallah. Luar biasa perkara Islam ini. Bersin saja, karena ada menurut kesehatan itu, ketika kita bersin itu kita dalam kondisi meninggal, Pak. Mati. Kita bersin hanya beberapa detik, kita tuh meninggal. Ya. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena kita sudah dalam kondisi kembali lagi. Jadi seperti itu. Yang kelima adalah apabila ia sakit maka jenguklah. Ya. Didoakan orang-orang yang sakit. Ya, barangkali di sini ada jamaah yang sakit, kita doakan. Ya, semakin banyak doanya, kita akan semakin banyak diijabah. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, apabila ia meninggal, antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik itu jamaah sekalian pada khutbah yang berbahagia siang hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sidang jemaah rahimahullah, marilah kita berdoa sejenak kepada Allah SWT agar doa-doa kita dimudahkan dijawab oleh Allah. Hutang-hutang kita Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Masalah-masalah kita, baik diri kita, keluarga, masyarakat, negara kita, ya, dan dunia Islam tentunya. Semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan agar Islam ini berjaya, agar semua masalah ini mendapatkan jalan keluar yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya waliyal hidayah. Allahumma ansur lil mujahidin fi Gaza, fi Rohingya, fi kulli makan, fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa